Ceramah halal bihalal, Masjid Al-Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya masih kurang kompak. Daun salam campur ketoprak. Jawab salamnya masih kurang kompak. Daun salam dicampur nanas. Yang jawab salamnya semangat, saya doain utangnya lunas. Amin. Kenceng banget utang. Daun salam di samping rumah Pak Haji. Yang jawab salamnya ikhlas, saya doain berangkat haji. Amin. Kalau haji angkat amin ya. Daun salam di depan rumah Pak Untung. Ada Pak Untung sini. Yang jawab salamnya kuat, saya doain hidupnya beruntung. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang jawab salam saya Allah berkahi hidupnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan rezekinya, Allah berikan keturunan anaknya yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan Allah berkahi kehidupannya. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amarna an nutahhira baitahu lit-ta'ifina wal-akifina war-ruk'a'is sujud. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari zunubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil. Wa qala aidan wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin allazina yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala aidan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bil khusus yang saya hormati Ketua RT berapa ini? RT 4 RW 9 Bapak Agus juga yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali badannya. Yang saya hormati dan saya muliakan ya orang tua saya Bapak Haji Andri Marjoni. Yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini hadir. Mudah-mudahan hadirnya kita di lapangan yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita. Allah Subhanahu wa taala curahkan keberkahan kepada kita, dan mudah-mudahan rahmat Allah turunkan kepada kita, karena hari ini Masya Allah kita melakukan satu kebaikan yang sangat luar biasa. Apa kebaikannya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau bukan karena rahmat dan ridha Allah, mungkin kita tidak akan bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka kita meningkatkan ukhuwah, dalam rangka kita meningkatkan persaudaraan, dalam rangka kita meningkatkan indahnya silaturahmi. Allah telah memberikan kita nikmat yang banyak. Bil khusus hari ini kita diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat kesempatan, dan diberikan nikmat waktu luang untuk bisa bertemu dengan saudara kita. Karena kenapa? Nabi sudah mengingatkan, Pak, tanda bahagia itu 4. Kalau kita bisa mendapatkan 4 hal ini,
maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa 4 hal ini? Kata baginda Nabi, arba'u min sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu sholihatan. Punya pasangan hidup, pasangan hidupnya taat sama Allah, taat kepada Tuhannya, taat kepada Robnya. Punya pasangan hidup yang melakukan aktivitas amal-amal kebaikan yang mengantarkan dampak positif kepada ahli keluarganya, kepada lingkungan di sekitarnya. Itu bahagia, Pak. Betul apa enggak? Kita punya istri, istri kita nurut sama kita, bahagia enggak, Pak? Senang ya, Pak? Kita punya bini, bini kita nyakepin diri buat kita, senang enggak? Senang banget. Kayak tadi saya kondangan sampai 3 kali, Bun. Ya Allah, kondangan 3 kali. Itu saya lihat yang kondangan, bahenol nerkom geboy asoy. Bener ini, Bu. Giliran kondangan kita bisa mati-matian dandan, betul nggak? Betul. Coba, Bun. Kalau kita ngelihat bini kita cakep, bahagia nggak, Pak? Jujur. Ini jujur nih kita. Kita laki kerja 8 jam, betul nggak? Di kerjaan capeknya luar biasa, Pak. Ini kalau Bu, saya kerja di pabrik, jadi tahu banget orang kerja pabrik, Bu. Saya di depan biar kelihatan. Jadi kalau di pabrik itu kerja kita memegang mesin pon, nyetaklah bentuk macam-macam ya kan ya. Itu Bu kerjanya berdiri, Bu. Oh, ini platnya, kita cetakannya, malnya kan gitu ya. Kemudian ini mesinnya nih, mesinnya kita injek nih, ya kan? Jeduk, jeduk, jeduk. Itu dikasih target sama perusahaan 1 hari 5.000. Sengkleh nggak, Pak? 5.000, Bu. Jeduk, 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 jeduk. Itu mati-matian kita kerja. Kalau orang Betawi bilang kerjanya udah setengah budak, pala peyang, jidat benjol, keringet sampai ke bool-bool tuh. Betul, Bu? Pengen bahagiain istrinya. Maka tanda bahagia kalau kita bisa bahagian istrinya, kemudian istrinya bisa mempercantik dirinya untuk kita, bahagia kita hidup. Betul nggak? Tuh. Bu, Pak. Kalau kita punya pasangan hidup yang taat kepada Allah, syarat perempuan itu 3 syaratnya. In nazartaha ilaiha syaratha. Apabila dipandang suami kamu, kamu bisa menggembirakan suami kamu. Menggembirakan itu proses kita takwa kemarin. Ini kemarin kita puasa, Bu, puasa 1 bulan penuh ya, Bu ya. Kan puasa itu agar kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Ini kita kupas nih. Tattaqun ini menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu dari kalimat ta, kof, waw, iya. Jadi hasil effort atau semangat kita puasa 1 bulan penuh adalah kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, siapa sih orang yang bertakwa? Yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah, yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Orang yang bertakwa setelah dia puasa, perilakunya adalah tawadhu, rendah hati, kagak sombong. Maka Allah perintahkan kepada kita, ketika kita sudah menjadi orang yang bertakwa, harusnya kita menjadi orang yang sayang kepada orang di sekitar kita. Betul gak? Maka ketika kita sayang, lihat, ketika kita bisa sayang sama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita dapat berkumpul dengan mudah. Karena timbul rasa sayang, timbul rasa mahabbah, timbul rasa cinta sama tetangga kita. Dan ketika rasa sayang ini Allah nggak beda-bedain. Mau dia agama apa aja, kalau dalam dirinya punya rasa sayang, maka dia akan dapatkan sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul lah, betul. Nabi udah mengatakan, man la yarhamun nas lam yarhamullah. Siapa orang nggak sayang sama manusia, maka dia tidak akan mendapatkan sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua agama mengajarkan kita berperilaku baik dan sayang kepada ciptaan Robnya. Maka ketika kita melakukan amal kebaikan dengan saling menyayangi, dengan saling memaafkan, dengan saling mengikhlaskan, maka timbullah silaturahmi. Betul betul.
Allah katakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Allah ciptakan kalian itu dari laki-laki dan perempuan. Dari laki-laki dan perempuan, kemudian Allah jadikan su'uban wa qabaila, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Betul? Di sini ada yang suku Jawa, ada ya? Ada suku Medan, ada ya? Ada suku Madura, ada suku apa? Padang, ada macam-macam kan? Tapi ketika Allah temukan kita di sini, maka itu saudara kita. Lihat kalimatnya. Ketika kita menjadi saudara kita, la yuzlimuhu wa la yuslimuhu. Nggak boleh kamu mendiamkannya dan nggak boleh kamu menzoliminya. Ya Allah, kita Bu, Pak, ketika kita kumpul di tempat ini, kita nggak punya saudara. Betul? Tapi ketika Allah gerakan hati kita untuk mau silaturahmi antar tetangga, Allah jadikan kita rasa cinta dan rasa sayang, sehingga kita gampang mudah kumpul seperti ini. Dan ketika Allah gerakan hati kita, maka yang terjadi apa? Allah mudahkan rezeki kita di tempat ini. Sababianya apa? Kita sayang sama tetangga kita, kita cinta sama tetangga kita, kita pengen kumpul, kita pengen silaturahmi. Betul Pak? Kita pengen lihat senyumnya teman-teman kita. Maka pantas kalau Allah dan baginda Nabi mengingatkan, ciri penghuni sorga itu perilakunya satu, wajhun malihun, wajahnya girang, wajahnya senyum. Coba deh, kita ketemu tetangga hari ini kan senyum, girang ya Pak. Apalagi kemarin main bola, udah gol kita girang banget tuh ya, yes, di prank kita. Oh ya Allah, saya sampai sakit perut Bu. Babak pertama lewat, waduh, udah diserang terus kita, sakit perut, saya pulang. Ustaz mau kemana? Pulang, mules perut saya. Habis buang air saya istirahat, dengar gol, wah girang, pas dia gol nih keluar, saya baru menyentukin, namanya Pak Parlin, orang Medan Pak. Wah, Bang Parlin, alhamdulillah, jadi kambing guling. Pak Parlin girang banget, yes Pak Ustaz. Tuh wasit lihat Pak, ya kaki lemol dikit ya, di prank kita. Tapi di situ kebahagiaannya, kenapa? Habis yes, pada suntuk kita ketawa bareng-bareng. Inilah kebersamaan Pak. Kayak gini nih hari ini bersamaan. Ketika kita kumpul, lihat niat pengen ningkatin persaudaraan dan silaturahmi, Allah buka pintu rezeki kita. Betul nggak? Kenapa? Ketemu sama tetangga kita, wajhun malihun, wajahnya girang. Nggak ada yang saya lihat hari ini wajahnya kayak bimoli, bibir monjong 5 cm. Karena di depan udah duku, ada jeruk, ya Allah. Apalagi abang saya nih, ya Allah. Dari tadi si Haji ngunyah mulu depan saya. Asik banget Bu, makan jeruk, pada jeruknya kecil, sengaja banget belinya. Jeruknya kecil, makanya pelan-pelan gitu. Alhamdulillah. Ini luar biasa nih keberkahan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada orang yang mau meningkatkan persaudaraan dan silaturahmi? Ternyata baginda Nabi menginformasikan kepada kita. Apa informasinya? Irhamu man fil ardi, sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi, maka yarhamkun man fis sama, makhluk yang di langit, malaikat-malaikat Allah itu akan menyayangi orang-orang yang sayang kepada orang yang ada di muka bumi. Masya Allah. Kita nggak tahu Pak, bisa jadi hari ini Bapak orang yang senantiasa ahli sedekah, karena derajat takwa dari Ramadan yang kita jalanin, harusnya hari ini kita menjadi orang yang ahli sedekah. Bukan ari yang pelitun, meditun, koretun, bol kuningun, tapi harus yang bagi. Kita punya rezeki, kita bagi, jangan pelit Pak. Karena pelajaran kita di bulan Ramadan harus kita lanjutkan. Siapa? Orang yang dapat kemuliaan dari Allah, salah satunya yang pertama adalah allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mau menafkahkan hartanya di saat lapang dan di saat sempit. Coba, ini gara-gara as-sakhiyu kita bisa kumpul begini, betul? Gara-gara yang punya duit, betul ya Pak ya, sedekah kita bisa kumpul di sini.
Gara-gara yang ada duit, dia ngumpulin, bisa beli jeruk, bisa beli apa namanya, dugo, bisa beli semangka, bisa beli kue, betul. Belum lagi sebelah sono Pak, ada makanan lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang ngasih rezeki Allah tambahkan rezekinya. Yang ngasih rezeki Allah berkahi kehidupannya. Yang ngasih rezeki Allah lancarkan hajatnya. Yang ngasih rezeki Allah sehatkan badannya. Amin ya rabbal. Tuh. Karena Nabi udah nginformasiin Pak, mayyasarruhu ayyubsata fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Bapak Ibu kalau mau hidupnya berkah di kampung ini, di daerah ini, sering-sering silaturahmi. Bener, saya bilangin sering-sering silaturahmi. Karena pembuka pintu rezeki itu sababnya silaturahmi. Coba nih gara-gara silaturahmi kampung kita sekarang rumahnya udah pada gede-gede banget, betul nggak? Mobil udah bererot ya Pak. Karena apa? Mau bersaudara, ya kan? Coba kalau nggak bersaudara Pak, kita sendirian, nggak butuh orang, besok ngeri Pak. Giliran dikubur, mau dikubur nyariin orang tuh mayatnya, betul nggak? Oh nggak mau berteman, nggak mau berkawan. Maka kata baginda Nabi, siapa orang mau bersilaturahmi, yang pertama Allah akan mudahkan dan lancarkan rezekinya. Yang kedua Allah akan panjangkan umurnya. Betul apa enggak sih Pak? Coba Pak, Bapak Ibu silaturahmi, rezekinya lancar gak? Lancar. Kita datang kemari aja makanan bererot belum kita makan, betul gak? Habis ini Bapak dipanjangin umurnya. Kenapa? Makanannya banyak. Jadi sehat tubuh kita. Itu sababnya silaturahmi. Maka pantaslah indahnya silaturahmi. Yang pertama, Allah ningkatkan kepada orang tersebut rasa kasih sayang. Kalau udah ada dalam dirinya rasa kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada orang tersebut. Dan jaminan Allah katakan, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ini Pak tegas. Ibu pengen kita berkah rezekinya, berkah kehidupannya, banyakin berbuat kebaikan. Karena silaturahmi ini jalan sarana untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Coba deh sedekah gara-gara silaturahmi, betul? Yang kedua, silaturahmi kayak gini menahan marah kita. Yang tadinya kita bermusuhan, gara-gara ada halalun bihalalin, kita saling mengikhlaskan, kita saling memaafkan, ditimbulkan oleh Allah mawaddah, rasa kasih sayang, rasa cinta, dan warahmah, rasa sayang. Betul nggak? Gara-gara apa? Silaturahmi Pak. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang silaturahmi dengan kalimat inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Silaturahmi perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ngaku beriman kepada Allah, kita masih bermusuhan sama tetangga kita, sombong gitu. Kalau kita ngaku beriman kepada Allah, kita masih hina tetangga kita, sombong di hadapan Allah. Kalau kita ngaku beriman kepada Allah, kita masih ngatain tetangga kita, berarti kita orang yang durhaka kepada Allah. Allah aja nggak pernah ngina kita, betul? Allah aja nggak pernah nyaci maki kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki kita Bapak yang dimuliakan Allah. Yang hari ini kita cuma datang aja, makanan udah pada nongol. Gara-gara apa? Allah gerakan hati as-sakhi untuk dermawan. Betul? Yang kedua, gara-gara kita memberikan hadiah. Lihat Pak, Mu'az bin Jabal dapat nasihat dari Nabi. Ya Mu'az, ketika engkau akan mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, perilaku pertama ittaqillaha haitsuma kunta. Yang pertama, ayahanda, bunda, kalau kita mau bisa meningkatkan kebaikan kita, harus berada perasaan takut kepada Allah dimanapun kita berada. Karena takwa yang diajarkan oleh Allah kepada baginda Nabi, yang pertama tawadhu, yang kedua adalah qanaah, bersyukur. Setelah bersyukur, waraun, hati-hati.
Kita Pak diajarin nggak boleh ngatain orang, nggak boleh ngejelekin orang. Puasa bukan cuma hanya menahan lapar dan haus, tapi perilaku yang ditahan. Betul nggak? Berapa banyak orang berpuasa cuma mendapatkan lapar dan haus. Maka selesai dari puasa harus punya sifat hati-hati. Harus bisa menyenangin tetangganya, harus bisa menyenangin saudaranya. Karena derajat tertinggi keimanan adalah idkhalus surur ala qalbil mu'min. Pak, kita mohon maaf nih, sholat kita sampai nyungsep-nyungsep Bu, sujud kita sampai dalam banget, jidat kita kayak bukan lohan tuh, saking sujudnya kebanyakan, gitu kan? Betul. Tapi setelah sholat kita nggak bisa menyelamatkan tetangga kita, nggak bisa menyelamatkan saudara kita, nggak bisa menyelamatkan teman kita, sholat kita nggak dilihat sama Allah. Amanu wattaqau. Kamu beriman aja nggak bertakwa sama Allah, nggak dilihat. Iqamus shalah wa itauz zakah, kan perintahnya gitu, selalu berhubungan. Kamu sholat aja tapi nggak bermanfaat buat orang yang ada sekitar kamu, nggak dilihat sama Allah. Ibadah itu harus seimbang, ya kan? Aniskurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua kamu. Nah, kedua orang tua ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kedua orang tua ini bukan hanya orang tua kandung kita. Dalam kitab Ta'lim Muta'lim ada 3 orang tua yang harus kita hormatin. Siapa aja? Yang pertama orang tua kandung kita hormatin. Yang kedua siapa? Yang kedua mertua kita, itu harus kita hormatin. Yang ketiga siapa? Guru atau orang yang lebih tua dari kita, itu orang tua kita yang mendapatkan manfaat dari beliau, nasihat beliau, itu orang tua kita. Makanya Rasulullah ketika ketemu Anas bin Malik, dia mengatakan, ya Anas, kalau bahasa Jermannya kadir Pak, kadir, ya Anas, waqarul kabir, hormatin orang tua di sekitar kamu. Jadi kalau di sini ada yang tua-tua, mah kita hormatin toh. Ya, ada yang udah tua, udah 70 tahun ada di sini. Masya Allah, kita hormatin, doanya ajib dia. Udah banyak asam garamnya, ya. Ini hormatin Pak. Karena apa? Pengalaman hidupnya lebih banyak daripada kita, ya kan? Dia udah ngerasain asam urat udah. Ya, kolesterol udah dah. Udah banyak dah penyakit ngerasain ya Pak ya. Lah kalau yang ABG baru Pak, perutnya kembung, asam lambung tuh ABG tuh, ambang batas gocap. Kalau ambang batas gocap biasanya pikirannya apa Pak? Ya Allah, anak kuliah, bayarin gede banget ya. Betul. Tuh, kalau udah usia 50, anak kuliah, anak mau kawin, nah, nongkrong tuh. Bener Pak, biasa penyakitnya asam lambung, mikirin buat biaya kuliah, buat biaya kawin anak. Kalau udah waqarul kabir, orang yang udah tua, udah nggak nikahin anak, kita minta pendapat aja dan minta nasihat beliau, hormatin Pak. Karena yang udah tua banget kerjanya doa doang, zikir. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kan tua mau udah zikir aja udah kerjanya. Beda sama kita. Betul nggak? Bu, coba deh, yang usia 50 tahun nih, 40-50 tahun, baru Allahu Akbar, ibu-ibu nih, Allahu Akbar, baru Allahu Akbar, suruh kusuk, kebayang tuh, ya tadi kompor gue matiin apa belum ya? Tuh, gitu. Nah giliran kita Pak yang di kantor, Allahu Akbar, ya Allah tagihan. Tuhan Padre Marjo gitu, ya Allah invoice tadi masuk belum ya? Ini tagihan ini. Yang HRD baru Allahu Akbar, waduh besok anak-anak gajian. Ini gitu Pak, beda. Kalau yang tua, makanya kata baginda Nabi, ya Anas, hormatin yang tua. Karena yang tua ini udah dekat sama Allah. Serem juga udah dekat sama Allah. Berarti kalau dekat sama Allah tamat, tamat mati ya. Bener. Karena kata para ulama nanti ada 4 untuk anak Adam yang direnggut. Salah satu, pertama, malakul maut, itu akan merenggut apa? Ruhuhu, nyawa kamu. Itu pasti tuh. Itu malakul maut udah siap-siap nginteng-nginteng kita.
Maka ketika kita masih ada umur hidup, banyakin kita berbuat kebaikan, tingkatin persaudaraan. Indahnya silaturahmi, indah Pak, Masya Allah. Allah buka pintu rezeki itu gara-gara silaturahmi. Ini kita yang lagi begini-begini nih, ini sadar nggak sadar kita lagi dinikmatin sama Allah. Karena kenapa? Bisa ketemu sama temen, ya, bisa ketemu sama tetangga. Jarang-jarang ada acara halal bihalal kita bisa ketemu begini. Biasanya Pak kalau kita kerja pulang sampai rumah ngapain Pak? Jam 6 udah kecapean tuh. Tapi hari ini Masya Allah, Allah gerakan hati kita untuk bisa meningkatkan persaudaraan. Jadi Allah perintahkan Pak, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Lihat, kalau kita mau hidupnya berkah, jangan kalian bermusuhan, jangan kalian saling berantem. Karena kenapa? Itu akan memutuskan keberuntungan kamu di hadapan Allah, akan memutuskan kemuliaan kamu di hadapan Allah. Karena Allah katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Insyaallah kalau kita ingat Pak, Allah kasih kita ini otak nih ternyata untuk kebaikan. Semua ilmu yang kita pelajarin intinya adalah kebaikan Pak. Coba deh, yang belajar matematik, ahli matematik, kalau kita hitung kan hitung-hitungan mulu. Kebaikan dari mana? 1 tambah 1 sama dengan 2, ya. Belum integral x kuadrat plus 2x, itu kadang-kadang bingung. Iya, 2x plus 1 itu dari mana, itu buat apa itu? Kan gitu ya. Ternyata pas ilmu itu dipakai matematik, fungsinya banyak. Struktur bangunan, betul, itu pakai hitungan matematik. Konversi energi, hitungan matematik. Turbin gas untuk mendapatkan temperatur yang tinggi, hitungan matematik. Betul apa enggak? Kemudian kinematik teknik itu pakai matematik. Semua unsur kebaikan. Coba deh, sampai pertanian aja pakai matematik. Ini umur sekian bulan, kalau ditambah sekian bulan ini dapat begini, gitu. Ada hitungan Pak. Ternyata semua ilmu unsurnya adalah kebaikan kalau kita manfaatkan untuk kebaikan. Tuh, bayangin. Hukum, coba kalau tahu hukum. Kalau kita nolong orang, kebaikan. Kedokteran, bisa ahli dokter ngobatin orang kebaikan. Maka kalau ini kita bisa tingkatkan di kampung kita dengan meningkatkan indahnya silaturahmi. Ada yang dokter nolongin tetangganya yang sakit, betul. Ada yang jadi ustadz, gini ada kematian, dia yang tahlilin, betul. Ada yang jago tukang mandiin jenazah, ada yang mandiin jenazah. Lah kalau ada yang bisa mandiin jenazah, hebat kita. Betul apa enggak Bu? Ada yang bisa buat kue, bisa nolong orang lagi mau kawinan, betul. Yang buat kuenya, itu ilmu, semua manfaat ketika kita bergunakan untuk kebaikan. Nah, caranya dengan apa? Meningkatkan ukhuwah, meningkatkan silaturahmi, maka ilmu itu akan menjadi kebaikan buat kita. Kan kita berharap Pak, al ilmu yantafa'u bih. Anak Adam meninggal, semua terputus kecuali 3. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Bapak hari ini sedekah nih. Selama sedekah ini dimakan sama tubuh kita, kemudian kita menjadi darah daging kita, sedekah itu akan mengalir terus kepada kita. Yang kedua, yang kedua nih, al ilmu yantafa'u bih. Ibu ngajarin ilmu kepada anak ibu, ya. Alif, ba, ta, sa, anak ibu jago baca Quran, itu akan mengalir terus sampai ila yaumil qiyamah. Kemudian Bapak belajar ilmu tentang teknik, kemudian Bapak kerja di perusahaan, ya enggak? Misalnya buat dies, cetakan, ya kan? Kemudian kita buat mesin dan lain sebagainya. Kemudian dipakai untuk kemaslahatan, misalnya mohon maaf atap, ya kan? Bajaringan dipakai buat masjid. Selama dipakai itu akan bisa mendapatkan ganjaran pahala buat kita yang terus mengalir. Nah, kemudian yang terakhir adalah waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kita. Maka kata Nabi, hormatin yang tua, kemudian warhamus sagir, sayangilah anak-anak yang muda. Kalau kamu bisa hormatin yang tua, bisa meningkatkan ukhuwah, bisa meningkatkan persaudaraan dengan menghormati yang tua, dengan menyayangi yang muda, maka kata baginda Nabi, watafaqani fil jannah, dia akan bersamaku nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan nih kita yang kumpul hari ini bisa menghargai yang tua, bisa menyayangi yang muda, sehingga ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah persaudaraan kita di tempat ini Allah berkahi dan Allah kembangkan dengan kenikmatan yang banyak. Yakin Pak, kita hari ini melakukan kebaikan. Apa kebaikannya? Allah kasih keberkahan buat kita malam hari ini. Keberkahannya yang pertama, Masya Allah, Allah ampuni dosa kita. Ketika kita mengucapkan absus salam bainakum, menyebarkan salam, kemudian kita bermusafahah, maka hari itu juga dosa kita dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kerinduan sorga buat orang-orang yang mau meningkatkan ukhuwah dan meningkatkan tali persaudaraan. Maka indahnya silaturahmi yang kedua adalah dia akan gemar memberikan makan kepada saudaranya. Nah, salah satu penghuni sorga adalah it'amut ta'am, senantiasa ngasih makan. Coba dah, hanya di Indonesia doang nih halalun bihalalin, makan mulu, betul nggak? Bener. Mau acara apa aja makan di Indonesia mah, ya. Karena apa? Ini bentuk nikmatnya, indahnya silaturahmi. Maka orang-orang yang senantiasa ngasih makan itu nggak akan dimiskinkan oleh Allah, bahkan akan diberikan terus nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Banyak yang sayang, Pak. Coba deh, kalau kita sering kasih makan, itu didoain terus sama orang-orang sekitar kita. Karena apa? Kita nggak tahu, Pak. Ketika kita kasih makan tetangga kita, mohon maaf kayak begini, mungkin ada tetangga kita lagi pusing, lagi kesulitan. Pas dapat rezeki, dia bersyukur, betul nggak? Ketika dia bersyukur, dia doa di hadapan Allah. Doanya langsung diijabah. Saya ingat ucapan guru saya, Kiai Haji Abdul Majid bin Haji Hasan. Beliau bilang, Gus, lu hidup sama orang jangan pelitun, meditun, koretun, bol kuningun. Kenapa guru? Kalau ada tetangga di rumah itu sediain makanan, jangan pernah kosong makanan. Kalau ada tamu datang, kasih makanan. Karena bisa jadi tamu itu bisa jadi adalah malaikat Allah yang nyerupain manusia, pengen nguji kamu. Karena hidup kita ini ujian, Pak. Mau baik mau buruk itu ujian. Dia bilang gitu. Kalau lu ngasih makan, nanti Allah akan ngasih makan yang lebih banyak lagi buat lu. Dia bilang gitu. Saya bingung, gimana caranya Allah ngasih makan gitu kan? Kita ngasih, nanti dikasih makan lagi sama Allah. Ternyata dalam surah Ar-Rahman saya buka, bener Pak. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kalau kamu melakukan kebaikan, balasannya tidak ada lain kecuali kebaikan pula dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan yang hari ini berkumpul, yang hari ini silaturahmi, mendapatkan indahnya persaudaraan. Ya, yang pertama, Allah panjangkan umur bapak-bapak. Mudah-mudahan umurnya umur barokah, umur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, umur yang menghasilkan rezeki yang banyak buat ahli keluarga kita, dan umur yang bisa mendapatkan kemuliaan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, yang terakhir, mudah-mudahan dengan indahnya silaturahmi kita bisa berbagi sehingga bisa timbul yang terakhir. Ini terakhir apa? Wal afina anin nas. Kalau orang udah saling sayang, saling cinta, dia mau memaafkan kesalahan saudaranya. Ini Pak derajat tertinggi. Idkhalus surur ala qalbil mu'min. Orang yang beriman, derajat tertingginya adalah bisa menggembirakan orang-orang di sekitarnya. Kalau kita bisa membahagiakan, menggembirakan orang-orang sekitarnya dengan saling wal afina anin nas, maka lihat kalimatnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Dia akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hari ini hadir dalam acara halalun bihalalin, kita saling mengikhlaskan, saling memaafkan, nanti kita bermusafahah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kecintaan dari Rabb kita, dari Tuhan kita, dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah dapat cinta, Pak, mohon maaf, apa yang kita pengen dikasih sama Allah. Coba deh, saya perhatiin Allah nggak beda-bedain kok. Mau di orang Islam kek, ya, mau di orang Nasrani kek, mau di orang Hindu kek, mau di orang Buddha, kalau dia berbuat kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan sama Allah. Betul apa enggak, Pak? Saya perhatiin. Oh, kalau dia berbuat kebaikan begini ya. Saya dulu, Pak, pas masuk nih kerjaan nih, waduh,
Di Sampurna kan jelas sendiri ya. Sampurna itu punyanya Lim Sengti, Pak. Lim Sengti itu yang produksi rokok 234, betul ya Pak ya? 234. Dia punya anak, salah satunya Sunarni Sampurna. Dia punya perusahaan namanya Union Sampurna Company. Nah, di bawahnya adalah perusahaan tempat saya bekerja. Tuh, Union Metal. Jadi ada metal yang begini, Bu. Pas saya masuk ya Bu, ya Allah, yang jadi bos begini semua Bu. Waduh, saya mata belok nih. Saya bilang, waduh gimana bisa nyamain sama dia. Ternyata kebaikan akan bisa mengangkat derajat kita. Saya dilihat, mereka itu kenapa diangkat derajatnya sama Allah? Padahal sama, makannya sama sama saya. Betul nggak? Dia makan gado-gado, saya makan gado-gado. Dia makan nasi uduk, dia makan sama, saya makan nasi uduk gitu. Saya nyobain. Nah, kok dia bisa beda? Oh, ternyata menjada wajan. Siapa yang sungguh-sungguh dia dapat. Kalau dia bekerjanya semangat, motivasinya tinggi, dia akan mendapatkan apa yang dicita-citakan. Makanya Allah dan baginda Nabi mengingatkan dalam hadis qudsinya, ana inda zanni abdi bi, aku tergantung atas prasangka hamba-hambaku. Hari ini Pak, kalau prasangka kita baik, insya Allah Allah kasih kebaikan. Mudah-mudahan prasangka kita baik ya Pak ya. Pulang dari sini kita tidur pulesun, enakun wa molorun, betul. Dan ibu-ibu mudah-mudahan pulang dari sini keberkahan rezekinya makin banyak, Ibu ya. Doain Bu suaminya biar makin berkah rezekinya, makin banyak uangnya, sehingga ibu bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh, bisa membahagiakan ahli keluarganya. Karena kenapa? Kalau kita bisa melaksanakan itu semua, maka kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini menjadi sababiyah Allah angkat derajat kita setinggi-tingginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Derajat tertinggi dua, Pak. Pertama taqwallah, yang kedua wa husnul khuluq. Ente bertakwa, akhlaknya mendek, nggak dilihat. Kalau orang pengen masuk surga, akhlaknya bagusin. Pokok keimanan adalah akhlak. Maka Mu'az bin Jabal nasihatnya, kata pada baginda Nabi kepada Mu'az, ya Mu'az, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kalau kamu pengen dapat kemuliaan dari Allah, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik, maka kamu akan dapatkan kemuliaan. Betul? Mudah-mudahan kita semua akhlaknya baik, bisa meningkatkan persaudaraan di tempat ini, sehingga mendapatkan indahnya silaturahmi, yaitu Allah panjangkan umur, Allah lancarkan dan mudahkan rezeki kita. Mungkin itu Bapak yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan berkah. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita ikrar untuk saling memaafkan sebelum kita bermusafahah. Mudah-mudahan apa yang kita keluarkan dari lisan kita adalah rasa dari hati kita yang terdalam untuk mau memaafkan kesalahan dan dosa dari tetangga, teman, sahabat kita pada malam hari ini. Insya Allah ikhlas kita ngedoain Bu. Ikhlas kita untuk memaafkan kesalahan saudara kita. Mudah-mudahan keikhlasan Bapak dan Ibu menjadi sababiyah Allah ridho terhadap urusan kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabbul alamin. Pada hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Kami mohon ampun atas dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bareng-bareng ikutin saya Bu. Saya ikhlaskan, saya maafkan, saya ridhokan semua kesalahan dan dosa-dosa dari tetangga kami, dari saudara kami, dari sahabat kami yang hari ini berkumpul di tempat yang mulia ini, dari dosa yang kecil maupun dosa yang banyak, dari dosa yang sedikit maupun yang banyak, dari dosa yang nampak maupun yang tidak nampak, dari dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, karena ingin mengharapkan ampunanmu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza zamban illa ghafartah, wala aiban illa satartah, wala hamman illa farrajtah, wala dainan illa khazaltah,
ولا غائبا إلا رددته ولا كربا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته وآفيت من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها سرتها يا رب العالمين. Ya Allah, andai kata di majlis ini ya Allah, kami mempunyai dosa ya Allah, dosa yang akan diminta pertanggungjawaban dari tetangga kami, dosa yang akan diminta pertanggungjawaban dari tetangga kami, dari saudara kami, dari teman kami ya Allah. Jangan sampai kami menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut gara-gara perbuatan zalim kami kepada tetangga kami, karena perbuatan zalim kepada kawan kami ya Allah. Andai kata malam hari ini kami punya dosa ya Allah, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, andai kata kami di malam hari ini punya aib ya Allah, aib dengan tetangga kami, aib dengan saudara kami, aib dengan teman kami ya Allah, tidak ada yang dapat menutup keburukan kami kecuali Engkaulah yang dapat menutup keburukan kami ya Allah. Ya Allah, jangan sampai tetangga kami yang hari ini berkumpul, yang hatinya ikhlas meminta ampun kepada kami ya Allah, Engkau buka aib-aib mereka ya Allah. Wala hajatan illa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin ya Allah. Tidak ada hajat pada seluruh jamaah yang hadir di majlis ini, di tempat ini, semua warga di RT 04 ya Allah. Kalau dia ada kesulitan, buka pintu rezekinya ya Allah. Kalau dia ada yang sakit ya Allah, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Kalau dia ada urusan ya Allah, mudahkan urusannya ya Allah. Allahumma ja'alna jam'ana hadzam marhuma. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau rahmati, wala tafarruqan ma'suma ya Allah, dan jadikan sepeninggal dari tempat ini peninggalan yang Engkau rahmati ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya Allah. Berikan kepada seluruh warga di RT 04 ini ya Allah kebahagiaan hidup di duniamu ya Allah, kebahagiaan hidup di akhiratmu ya Allah, dan jauhkan kami dari siksa azab api nerakamu ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya Allah. Masukkan kami semuanya yang hari ini kumpul dengan tetangga kami, yang hari ini kumpul dengan saudara kami, yang hari ini kumpul dengan kawan kami ke dalam surga-Mu bersama dengan orang-orang yang al-abrar, orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya Aziz ya Ghaffar, Engkau yang Maha Perkasa, Engkau Maha Pengampun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita semua diijabah. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.